sehat ya nak. Kita pelajaran hari ini adalah tentang gaya dan penerapannya. Perhatikan poin-poinnya supaya bisa nanti kau kerjakan tugasnya dan mendapat nilai 100. Semangat ya nak. Nah, kita mulai. Gaya dan penerapannya. Kompetensi dasarnya yaitu memahami gaya dapat mengubah gerak benda. Yang kedua, memahami gaya dapat mengubah bentuk benda. Indikatornya, yang pertama, siswa mampu menjelaskan dan memahami tentang resultan gaya. Yang kedua, siswa mampu menuliskan jenis-jenis gaya. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan gaya dapat mengubah gerak benda. Materi dan penerapannya. Pertama, pengertian gaya. Jenis-jenis gaya. Mengukur gaya. Melukiskan gaya. Resultan gaya. Gaya gesek. Gaya berat. Perhatikan anak-anak tentang gaya. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dikenakan pada suatu benda. Disimbolkan dengan huruf F. Kepanjangan F adalah force. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menjumpai kegiatan yang berhubungan dengan gaya, seperti menendang bola, membuat kerajinan tanah liat, menangkap bola, menulis, dan lain-lainnya. Pengaruh gaya pada benda. 1. Menyebabkan perubahan kecepatan gerak benda. Yang kedua, menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak dan sebaliknya. Yang ketiga, mengubah arah gerak benda. Yang keempat, mengubah bentuk benda. Jenis-jenis gaya. Perhatikan gambar. Ada 2 orang mendorong mobil. Itu namanya jenis gaya sentuh. Itu gaya dorong. Yang satu lagi, ada buah kelapa jatuh dari pohonnya. Itu gaya tak sentuh. Jenis gaya gravitasi. Kemudian gaya tak sentuh adalah gaya yang kerjanya tidak bersentuhan dengan benda. Jenis-jenis gaya. Berdasarkan kontak antara benda yang mengerjakan dan yang dikenai gaya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, gaya sentuh adalah, ada contohnya 3 di sini, gaya otot. Kedua, gaya pegas. Ketiga, gaya gesekan. Yang merupakan gaya tak sentuh adalah gaya yang dikerjakan tidak bersentuhan dengan benda. Contohnya gaya magnet, gaya gravitasi, gaya listrik. Nah, mengukur gaya. Alat ukur gaya yang paling sederhana dan dapat mengukur secara langsung adalah neraca pegas atau dinamometer. Satuan gaya yaitu Newton, disingkat dengan N. Perhatikan gambar alat ukur gambar berikut. Alat ukurnya seperti gambar berikut. Lihat itu, dapat mengukur berat benda. Gaya termasuk untuk melukiskan gaya. Gaya termasuk dalam besaran vektor.
karena memiliki besar dan arah, sehingga gaya bisa dilukiskan dengan anak panah. Panjang anak panah menyatakan nilai besar gaya, sedangkan arah anak panah menyatakan arah gaya. Misalnya, sebuah meja didorong dengan gaya 4 Newton ke arah kanan, maka gambar diagram vektornya adalah seperti gambar berikut. Dari gambar menunjukkan bahwa gaya F sebesar 4 Newton ke kanan dapat digambarkan dengan anak panah yang panjangnya 4 cm dengan arah ke kanan. Titik O disebut sebagai titik pangkal, sedangkan titik A disebut sebagai titik ujung. Resultan gaya. Resultan gaya perpaduan dua gaya atau lebih dalam satu garis kerja akan menghasilkan satu gaya pengganti yang disebut resultan gaya. Yang pertama, jika gaya F1 dan F2 searah, resultannya adalah jumlah kedua gaya tersebut dirumuskan dengan R sama dengan F1 tambah F2. Yang kedua, jika gaya F1 dan F2 berlawanan arah dan F1 lebih besar dari F2, resultannya adalah selisih kedua gaya tersebut dan arahnya sesuai dengan arah gaya yang lebih besar. Dirumuskan dengan R sama dengan F1 kurang F2. F1 gaya pertama satuan Newton, F2 gaya kedua satuan Newton, R adalah resultan gaya satuannya Newton. Seperti digambarkan di situ hasilnya. Gaya gesek. Gesekan adalah gaya yang melawan gerakan antara dua permukaan yang saling bersentuhan, sehingga menyebabkan gerakan pada suatu benda semakin lambat dan akhirnya berhenti. Gaya gesek terbagi menjadi dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek yang menguntungkan dan ada gaya gesek yang merugikan. Gaya gesek yang menguntungkan contohnya gaya gesek pada rem mobil untuk memperlambat laju kendaraan. Contoh gaya gesek yang merugikan. Gaya gesek yang merugikan contohnya gaya gesek antara udara dengan badan mobil yang dapat menghambat gerak mobil. Contoh yang lainnya, gaya gesek yang merugikan, gaya gesek yang pada roda dan porosnya. Gaya berat. Massa benda besarnya sama dimanapun pengukuran massa dilakukan, atau di mana-mana jika diukur massa tetap nilainya. Sedangkan berat benda dipengaruhi oleh percepatan gravitasi di setiap tempat tidak sama, tergantung dengan letaknya, komposisinya atau dengan gravitasinya. Karena percepatan gravitasi di setiap tempat tidak sama, tergantung pada jarak dari pusat bumi. Berat benda di kutub akan lebih besar daripada berat benda di khatulistiwa. Karena jarak kutub lebih dekat ke pusat bumi bila dibandingkan dengan khatulistiwa. Dengan demikian, berat suatu benda tergantung pada letaknya dari pusat bumi. Secara matematis dirumuskan berat benda W sama dengan M kali G, di mana W sama dengan berat benda, M massa benda, G percepatan gravitasi. Demikianlah penjelasan tentang
gaya dan